bisa. Empat ini ya, empat ini itu harganya nih satu ini. Satu. Nah, itu perbandingan. Halo Kit. Halo, Dari mana? biasa dari kantor. Mantap, mantap. Mampir di sini. Iya. Nih, teman-teman, ini saya lagi di tempatnya Hospiter, baru pulang kantor malam nih, jam 8. Mau ngobrol-ngobrol, konsultasi nih, Gus. Silahkan. Masalah senang Senang. Oh, ada apa nih Mas Senang nih? atau apa bahasa Jember, string. String. Jember ngomongnya string, mantap. Iya, benar. Jadi kan gini, Gus, mulai mungkin tenis tahunya raket, pas bikin raket Iya. udah ada senarnya aja gitu kan. Iya. Kadang rekom dari tokonya atau kadang kami ikut-ikutan temen mainnya bagus pakai senar apa, kita ikut-ikutan Iya. gitu. Nah itu bener nggak sih Terus senar gitu ya? Iya, saya coba bantu ya sedikit yang saya Iya. tahu ya. Iya. Sekarang berarti pakai senar apa sih? Kalau sekarang pakai itu RPM Blast Bola. babolat. Bola. Iya. Oh iya, di sini juga ada nih kayak gini nih senarnya ya. Nah ya betul. Bola RPM Blast ya. Kawat hitam. Kawat ya. Iya. Nah, Cuma hati-hati nih. kenapa? Katanya ada yang mirip ini tapi bukan ini nih. Oh, bukan yang original berarti ya. Ya. Hati-hati teman-teman. Kadang gitu tuh. Kalau barang-barang yang laku emang suka ada kawetnya. Iya. Jadi kita mulai dari nih kebetulan Hospiter punya raket zaman bahula nih. Wah, Zaman keren. tahun nggak tahu nih tahun berapa nih. Raket kayu. Waktu Hospiter dulu main sih udah nggak pakai kayu ini, pakai Iya. besi, raket besi dulu. Belum lahir nih kayaknya. Belum lahir ya sama. Ini raket nih kalau kata cerita papa saya mesti dipres supaya nggak bengkok. Nah, ini nggak dipres ini kan bengkok nih jadinya nih udah. Iya. Udah raketnya bengkok, udah nggak simetris sudah. Iya miring nih. Ya. Ini raket zaman dahulu. Nah, kalau yang zaman sekarang udah beda dari Beda, segi bahan, dari segi berat juga. Ini padahal nih raket yang dipakai pemain-pemain prestasi. Iya. Pemain pro lah ini bilangnya. Ini sama zaman dulu Pak pemain pro ini juga. Itu juga ya. Ini berat 305. Kalau ini saya yakin mungkin 400-an kali beratnya. Iya. Jadi udah berevolusi ya raketnya. Udah berevolusi, Raket. jadi udah jauh lebih berkembang. Begitu pula dengan senar. Betul. Nah, kalau pertama kali dulu saya belajar tuh tahunnya senar ya sama seperti bangkit. Ke toko, senarin aja udah. Iya. Tarikan berapa nggak tahu, merek senar apa nggak tahu, Nggak tahu. bahan senar apa juga nggak tahu. Tapi Penting kepasang benar. yang penting pasang senar bisa mukul. Nah, cuma semenjak saya melatih, terus saya mulai jualan. Nah, saya juga mencoba-coba pakai senar ini, senar itu. Terus saya juga banyak belajar dari teman-teman yang memang ahli di bidang senar-senar ini. Iya. Nah, pada saat dulu kita main itu rata-rata orang pakainya senar bahan nilon atau bahan sintetik. Oh. Nah, salah satu yang dulu mungkin terkenal di Indonesia tuh Prince turnamen nilon. Wah. Nah, itu terkenal tuh. Masih ingat dulu masih harga 6.000. Yang bening itu ya. Bening, bener 6.000 tuh. Waduh, zaman dulu itu pakai itu udah enak gitu ya. Terus berkembang lagi Prince sintetik guard. Wah, itu kan terkenal tuh di Indonesia. Iya. Terkenal ya kayak gini ya. Prince sintetik guard. Prince sintetik guard dulu belum kayak gini, dulu hijau dusnya. Iya. Terus kalau mau enakan lagi katanya pakailah Prince top spin. Iya. Ya seperti ini Prince Ini top ya. spin. Top spin. Nah, ini yang sampai sekarang orang masih banyak nyari nih. Bisa nyari ya, Top spin top spin. 16. Prince top spin plus 16. Ini bahannya adalah sintetik. Ya, bahan sintetik. Iya. Nah, berkembang lagi sekarang rata-rata petenis, Iya. terutama yang di dunia ya,
itu pakai senar yang namanya bahannya adalah copolyester. Copolyester itu kalau orang kita bilangnya kawat. Senar kawat gitu. Kenapa sih pada pakai copolyester? Ini copolyester nih ya. Ini copolyester juga, Topspin Cyber Glue, Topspin Polytech Evo. Ya. Ini senar copolyester juga. Iya. Ini ada headlinks di sini, headlinks senar copolyester. Ada juga Dunlop Black Widow. Dunlop Black Widow. Ini saya sebelum pakai RPM Blast pakai ini tuh, cuma setelah itu kan ini susah dicari nih. Ada. Ada Black Widow nih. Black Widow. Ini soalnya dia apa ya? Segi berapa ini, Pak? Ini senarnya dia segi berapa gitu. Jadi unik senarnya nih, teman-teman. Segi 7. Iya. Di belakangnya ini ada gambarnya. Nah, senarnya segi 7. Kalau senar segi ini dipercaya bisa menghasilkan putaran bola atau spin yang lebih dibanding senar bulat ya. Nah, ini ada juga yang banyak dipakai sama pemain-pemain juga, Luxion. Wah, ini yang senar-senar yang premium ya, untuk senar kawat. Harganya tahu lah ya. Harganya ya lumayan, bisa 2 kali yang lain ya. Iya. Jadi satu ini sama bisa dapat 2 yang lain. Ini. Bisa dapat 2 yang lain. Tapi kan kembali lagi ke kepuasan ya. Betul. Kalau udah hobi kadang ya ukurannya agak susah, kadang dibilang mahal tapi kita nyaman pakai ini. Betul. Oke. Betul. Nah, kenapa sih pemain-pemain dunia itu banyak pakai senar copolyester, senar kawat? Senar kawat. Karena senar kawat ini berat jenisnya tuh lebih dibanding nilon, dibanding sintetik, sehingga waktu dipukul itu bisa menghasilkan laju bola yang lebih. Waktu mukul topspin tuh bisa lebih dibanding senar sintetik, senar nilon. Kalau daya tahannya, Bos? Kalau daya tahan yang kawat jauh lebih kuat. Jauh lebih kuat. Itu alasan saya pakai kawat sebetulnya. Oke. Cuma hati-hati ya. Senar kawat ini rekomendasinya haruslah tarikannya lebih rendah 15-20% daripada yang sintetik. Iya. Misalnya, Bangkit dulu pakai sintetik tarikan berapa misalnya? Kalau zaman dulu bisa sampai 58. Gitu, ya. Oke. Nah, kalau 58 misalnya kita kurangin 15-20% ya. Kita kurangin 20% dari 58 itu berarti dipotong 12 kira-kira. Ya, 58 potong 12 jadi totalnya 46. Nah, ya jadi kalau Bangkit pakai senar yang kawat begini, tarikannya mungkin sekitar 46 sampai 50-an lah. Jangan disamain seperti waktu pakai 58. Sekarang kenapa? Saya tarik 50 sih sekarang. 50 ya? Nah, karena kalau senar yang kawat ini, dia waktu ditarik sama mesin itu, dia nggak begitu mulur. Beda sama senar nilon sama senar sintetik. Waktu ditarik itu mulur, dia manjang. Karena senarnya empuk, jadi senarnya lebih keras. Kenapa sih kita kalau pakai kawat ini jangan kencang-kencang? Karena kalau semakin kencang tarikan, itu rasanya makin kayak papan. Kita capek mukulnya. Tapi memang kelebihannya kontrolnya lebih dapat. Tapi pemain dunia pun sekarang nggak terlalu kencang kok tarikannya. Ya, kabarnya kayak pemain top Federer gitu, Nadal ya, itu nggak terlalu kencang-kencang amat kok. Tarikannya 48, 50 ya, tergantung orangnya ya. Nah, kadang di kita itu kan ada mitos. Kalau tarikannya nggak kencang, nggak bisa mukul banter katanya. Nah, secara logika itu kan terbalik. Karena kalau makin tinggi tarikan, makin kayak papan, itu dapatnya kontrol. Kalau makin rendah tarikan, itu makin mentul, dapatnya power. Jadi kalau mau mukulnya makin kencang ya dikendorin, jangan dikencangin, kebalik. Itu dibilangin ke teman-teman. Ya, benar. Jadi tarikan kencang bukan berarti tambah kencang pukulannya, kontrolnya tambah bagus. Tapi kalau mau tambah power, tarikannya diturunin. Betul. Berarti raket berkembang, senar juga berkembang pesat. Iya, betul. Jadi senar yang dulu ini fit sama raket kayu, begitu frame raket sekarang berubah
banyak lahan grafite dengan campurannya otomatis senarnya mengikuti juga perkembangannya. Betul. Saya mungkin nggak bisa bayangin kalau seorang petenis zaman sekarang seperti Nadal, Federer, Djokovic pakai senar sintetik, mungkin berapa match, berapa game mungkin udah putus. Iya. Karena mungkin petenis junior kita aja mutusin senarnya pun juga udah wah. Iya. Betul, jadi mengikuti daya tahan lebih. Nah, ada satu senar lagi yang menarik nih, Bang Kit. Iya. Nah, ini namanya Natural Guard. Ini gimana? Ini kalau kabarnya gimana? Kalau Natural Guard ini gimana? Kabarnya ini sangat nyaman di tangan. Sangat nyaman di tangan. Pantulannya jangan ditanya lagi. Mantul, mukul sendiri. Mukul sendiri. Nah. Katanya bolanya melaku dewe. Cuma. Nah, tadi kan kalau kemana tadi? Ya, Luxilon tadi. Nah, kalau satu ini ya, satu Luxilon itu bisa dapat. Yang lain-lain nih bisa dapat 2 gitu ya. Kalau satu Natural Guard, nih satu ini dapat 1, 2, 3, bisa dapat 4 bisa. Ini dapat 4 bisa. 4 ini ya. 4 ini itu harganya nih satu. Nah, itu perbandingannya. Ya, tapi kembali lagi ya ke kepuasan. Betul. Terus kalau daya tahan otomatis ya tetap lebih tahan yang apa? Tetap awan yang polyester. Nah, iya. Cuma ini kelebihannya tadi nyaman sekali. Sangat nyaman. Sangat nyaman. Saya sendiri udah nyoba. Gimana rasanya? Memang nyaman sekali, tapi ya. Kebetulan yang pas raket teman yang pakai ini saya coba, dia kan kondisinya udah mulai apa? Keluar bulunya. Iya. Udah jadi mau agak takut. Kalau putusnya di saya kan nanti satu ini dipakai. Iya. Memang enak. Iya. Betul. Nah, tapi kan kembali lagi senar itu apa? Mungkin senar mahal. Iya. Bisa jadi cocok sama kita ya. Betul. Tapi bukan berarti senar murah itu juga nggak nyaman. Betul. Nah, tergantung. Jadi gimana nih coach, tips triknya? Misalnya nih teman-teman nanya, saya pukulannya flat coach. Iya. Kebanyakan 80% saya forehand backhand flat. Service flat. Nah, recommended triknya apa? Nah, atau kebalikannya, saya 80% spin. Iya. Service kick. Semua bola muter aja gitu. Iya. Kalau dari pengalaman saya sendiri ya, saya tuh udah gonta-ganti senar, udah nyoba bermacam-macam tarikan. Iya. Mungkin hampir semua senar yang beredar di Indonesia saya udah nyobain, maklum pedagang. Ya, jadi kalau orang yang senang mukul flat, ya biasanya itu lebih baik tarikannya sedikit dikencengin. Karena mukul flat itu kan perlu kontrol, perlu ketepatan. Karena dia akan sifatnya rata, mukul dari belakang, ayun ke depan. Kalau kontrolnya hilang, itu banyak outnya. Nah, kelebihan pada waktu main tenis dikasih spin itu kan supaya bolanya nempel di senar lebih lama, sehingga kontrolnya lebih bagus. Nah, bukan berarti senar, kadang ada yang bilang, oh kalau senarnya bulat saya nggak bisa spin dong. Enggak juga. Yang namanya spin itu kan mukul dari bawah bola, gesek ke atas itu kan top spin. Mukul slice itu boleh dari atas digesek ke bawah pun mukulnya spin. Slice itu adalah underspin. Jadi spin ada 2, top spin dan underspin atau yang kita bilang slice. Nah, cuma memang pabrikan senar ini bilang kalau senarnya segi itu bisa menambah putaran. Ya, itu kembali lagi ke masing-masing. Ya. Terus tadi biasanya kalau orang nanya saya cocoknya pakai senar apa? Saya nanya berapa kali seminggu main tenis. Terus berapa lama senarnya putus? Biasanya saya tanya itu. Terus usia berapa? Kelihatan kalau usia ya. Usia berapa? Karena menentukan juga ya. Tapi nggak semua sih, nggak dominan. Ya, kadang senar itu nggak putus-putus. Nggak putus-putus. Saya nggak pernah mutusin senar, Pak Peter katanya. Oh,
kalau nggak pernah mutusin senar, pakai senar yang bagus aja. Iya, awet. Awet kan, dan nyaman pasti pakai. Iya. Ya, mungkin kalau yang untuk bapak-bapak pemain veteran, Iya. saya lebih nyaranin pakailah sintetik. Atau kalau mau nyaman ya pakailah natural guard. Nggak akan cepet putus juga. Iya. Nggak akan cepet putus juga. Iya. Ya. Soalnya habit pukulannya dia nggak bikin Tenaganya kan sudah usia, nggak iya. terlalu kencang, beda sama junior muda-muda mau 15, 16, 17 itu senarnya boros. Iya. Itu pasti orang tua tuh pada bilang, Pak Peter anak saya senarnya boros. Oh iya, kalau memang boros, pabrikan senar juga ada solusinya. Beli senarnya jangan satu-satu, Iya. belinya yang roll, Iya. harganya jauh lebih hemat. Nah, itu solusinya salah Kalau satu. kalau yang ini belinya yang roll pasti lebih hemat. Semua Perbandingan. merek senar Nah, jauh lebih hemat. jadi satu roll ini tapi ini tergantung tukang potongnya juga Tergantung ya. tukang potong. Anggaplah tukang potongnya ya biasa-biasa aja. Iya. Satu roll ini bisa untuk Ini 200 meter. Kalau raketnya pemain prestasi biasanya lingkarnya 100. Iya. Nggak terlalu besar. Iya, Jadi maksimal. kalau 200 dibagi untuk satu raket ini butuh 11 meter. Sebenarnya. Jadi kalau 200 dibagi 11 dapat 18 raket. Itu kalau motongnya benar. Kalau motongnya benar. Nah, Nah, ini harganya senar ini di kisaran sekitar 1 juta. 1 juta. Nah, kalau bisa dipakai buat 18 raket, Iya. 18 raket senar, berarti harganya kan cuma sekitar 50.000 lebih dikit lah. 50-55.000. Iya. Saya Kalau rasa kita itu beli satuan kalau beli satuan di atas 100. biasanya dijual sama toko-toko kalau satuan 100. 100. Betul. Jauh lebih hemat kalau beli yang roll. Nah, buat para orang tua mungkin yang lagi nonton atau para pemain junior yang boros-boros, Yang boros senar. ini boleh Betul. jadi pertimbangan. Kalau merek sesuai itu ya, cuma analoginya gitu ya. Pasti yang roll Yang lebih roll hemat karena lebih hemat di biaya packing. Iya. Packagingnya satu-satu sama ini langsung satu roll. Untuk pabrikan senar lebih hemat yang satu roll besar. Iya, iya, iya. Oh iya, coach. Kalau kita kadang beli senar di toko ya, atau sekarang kayak yang ini contoh lagi dipegang, kadang senar mereknya sama nih, Iya, warnanya sama, iya, tipenya juga sama, tapi kan kadang beda di ada tulisannya 18, 16, 17, 18 iya, iya. gauge-nya itu. Gauge, Nah, betul. itu fungsinya apa dan apa kok bisa dibedakan itu karena apa itu? Iya. Gauge itu adalah ukuran diameter senar. Iya. Diameter senar. Biasanya di Indonesia ini yang banyak beredar adalah gauge 16, 17, dan 18. 18. Nah, kalau 16 itu adalah senar yang diameternya sekitar 1.30 mm. Iya. Yang 17 itu 1.25 mm. Iya. Yang 18 1.20 mm. Berarti yang 18 paling kecil. Semakin besar Semakin angka besar angka gauge-nya, gauge, semakin kecil diameter senarnya. semakin kecil dia diameter senar. Betul. Iya. Nah, Pengaruhnya? kelebihan. Nah, pengaruhnya kalau yang kecil itu lebih mantul, Lebih mantap. lebih mantul. Tapi ada kelemahannya, lebih cepat putus. Iya. Kalau yang lebih besar, yang 16, yang 130 itu lebih awet pastinya. Tapi memang pantulannya tidak seperti yang 18 atau 17. Iya. Biasanya umumnya pemain-pemain di sini sih pakainya yang 17 biasanya. 17 tengah-tengah ya. Tengah-tengah, betul. 17. Betul. Jadi itu mungkin serba-serbi senar ya, teman-teman. Terima kasih nih Coach Peter udah Sama-sama. bagi-bagi. Tapi kembali lagi, setiap kita bermain itu selain raket, Iya. senar itu penting ya. Penting. Kalau musik mungkin di persentase, Jadi 50% dari senar, iya. 50% dari raket. Nah, tuh. Sama perbandingannya. Ya. Penting. Jadi Jadi- jangan asal milih raket terus senarnya bebas. Nah, Jadi penting, iya. penting. Jangan beli raket yang mungkin Yang apa? merek yang bagus, Bermerek, bagus, top, tapi Senarnya- senarnya nggak mengikuti. nggak mengikuti, betul. Iya. Betul. Yang pertama apa? Kasihan tangan. Kasihan tangan, betul. Karena kalau maaf kualitas senarnya mungkin saya pernah nemuin salah satu merek senar dunia yang
terkenal itu harganya itu harusnya satu roll itu 4 jutaan. Yang senar mahal tadi. Iya. Satu roll 4 jutaan. 4 jutaan. Tapi beredar di pasaran sini iya. cuma 1 juta. Loh, kok bisa? Itu kan tanda tanya. Iya, iya, iya. Nah, selidik punya selidik ternyata memang barangnya tidak original. Kalau yang senar mahal itu di senarnya itu ada tulisannya, di print. Iya. Di senarnya itu di print, ada mereknya. Di Iya, senarnya iya, itu iya. ada yang itu polos. Oh. Jadi hati-hati dalam membeli senar, belilah Iya. ke toko-toko yang terpercaya. Iya. Betul. Hati-hati senar, soalnya ya itu tadi, apalagi yang kayak ini ya, Iya. PM11 lah, ini kan boleh dibilang cukup banyak penggemarnya. Iya. Tapi hati-hati, tiruannya atau merek sejenisnya atau kafenya ada itu juga. ada juga, makanya hati-hati. Iya, Nah, iya. tadi pesannya Coach kan kalau dia ori, intip di sininya ya Coach ya. Di senarnya biasanya Ada ada tulisan tulisannya, ya, atau belilah di toko-toko yang terpercaya. Terpercaya. Betul. Itu tips mengenai senar. Jadi kalau boleh disimpulkan 50% Dari raket, paket, 50% dari senar. 50% dari senar. Betul. Jadi dengan perpaduan raket dan Dan senar yang pas, itu kita bisa main dengan maksimal. nyaman, dengan optimal, bisa Iya. mengembangkan kita punya skill dengan Betul. lebih maksimal. Jadi mungkin ya kita pakai senar yang biasa-biasa, saya bisa mukul kok. Iya. Saya tetap bola bisa jalan, tapi coba bandingkan kita menggunakan senar yang Kualitas sesuai. bagus, yang sesuai dengan permainan. dengan permainan Betul. dan kualitas bagus. Ya mungkin kalau dulu speed bola berapa ya, 50 km, Iya. mungkin bisa jadi 55, bisa jadi 60. Betul. Tuh. Tambah. Iya, jadi Betul. memang menggunakan senar yang ada ya bisa mukul, tetap Iya. bisa mukul, main Betul. tetap bisa main. Betul. Tapi begitu dicoba kita pakai senar yang berkualitas, tarikannya juga sesuai, Betul. terus tipe senarnya sesuai dengan Gaya bermain gaya kita. bermain kita. Betul. Nah, coba itu pasti berubah. Iya. Kita pasti merasa lebih Nyaman. lebih nyaman, Mainnya lebih enak. lebih enak. Betul. Dan mungkin banyak kenangan mainnya. Iya. Nah, kan mau main tenis kan selain senang, kalau menang juga kan ada kepuasan ya. Main tenis itu menang kalah sama aja. Tapi Tapi kalau bisa menang, ya. main tenis menang kalah sama aja. Iya. Itu. Dan ingat di tenis itu nggak ada draw. Nggak ada. Iya. Menang atau kalah. Betul. Nggak Nah. bisa dua-dua sisi menang. Iya. Nah, salah satu harus kalah. Nah, dan kita jangan di pihak yang itu kalau bisa. Iya, Kalau betul. bisa. Betul. Jadi itu teman-teman, selain raket, sepatu, Grip, grip ya. mungkin, Iya. atau kita butuh mungkin topi segala macam peralatan, senar ini salah satu yang Penunjang penting. Betul. Betul. penting. Soalnya dengan raket dia hitungannya kalau prestasi 50. 50-50. Iya. 50. Oke, itu terima kasih banget nih Coach sudah Sama-sama. sharing terkait senar Iya. string ya. String. Bahasa String. Jembernya string. 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 Wah, Iya. itu semoga ini ngobrol-ngobrolnya bisa berguna buat teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan atau apa, boleh ya ke Coach ya. Silakan. Boleh Silakan. ke Coach itu. Silakan. Oke. Coach sudah malam juga, saya mau Iya. balik. Oke. Jawab. Oke. Ya. Ya, terima kasih. Coach. Terima kasih Bang Oke. Git. Terima kasih. Ya.